F-35 ialah jet tempur generasi kelima satu-satunya karya anak bangsa Amerika Serikat yang dapat diekspor ke pasar antar bangsa. F-22 merupakan pesawat tempur generasi kelima pertama yang dihasilkan oleh Paman Sam. Walakin, Washington tidak menjual pesawat yang ditenagai oleh dua Pratt & Whitney F-119 PW100 itu ke negara lain. Lockheed Martin memproduksi 3 versi pesawat pancar gas yang didorong oleh satu Pratt & Whitney F-135 PW100 engine bagi varian A dan C tersebut, sedangkan varian B mengadopsi satu Pratt & Whitney F-135 PW600 engine. Konsumen terbesar F-35 adalah US Air Force yang memesan 1.763 unit, namun baru menerima sedikitnya 302 F-35A dari produsen F-22. Hal itu disebabkan Lockheed Martin juga harus melakukan manufaktur F-35 bagi US Navy, US Marine Corps, dan 17 angkatan udara asing. Satu negara calon operator F-35 yakni Turki telah ditendang keluar oleh Wak Sam karena tanah air Rustu Rekber mengimpor rudal pertahanan udara S-400 dari kampung Daniil Medvedev. F-35 kini telah menjadi penghasil cuan bagi pembuat F-16 hingga 50 tahun ke depan. Walaupun US Air Force saat ini sudah mengoperasikan F-35A, akan tetapi ex-sayap udara US Army tersebut masih memesan pesawat tempur generasi 4,5. Jet tempur yang dimaksud bukan F-16 Viper keluaran Lockheed Martin, melainkan F-15EX produksi Boeing Defense, Space and Security. Setidaknya 18 unit jet tempur yang diproduksi di bekas fasilitas McDonnell Douglas di St. Louis, Missouri sudah diserahkan kepada US Air National Guard yang merupakan kekuatan cadangan US Air Force. F-15EX menggunakan 2 GE Aerospace F-110 GE129 engines yang menghasilkan thrust 29.000 pounds, masih akan menjadi salah satu tumpuan US Air Force hingga 20 tahun ke depan. Meskipun Lockheed Martin terus mengeluarkan F-35 dari lini produksi di Fort Worth, Texas. Bagi Boeing Defense and Space, F-15EX akan menjadi salah satu mesin penghasil uang, sebab pesanan bukan saja dari US Air Force. Pesawat pancar gas yang dikembangkan dari varian F-15QA tersebut juga merupakan komoditas ekspor Amerika Serikat ke negara-negara lain yang tidak dapat mengakses F-35. Persyaratan bagi suatu negara untuk mengimpor F-15EX dari negeri produsen Apple Washington jauh lebih mudah daripada kualifikasi mendatangkan jet low observable buatan Lockheed Martin. Salah satu sasaran pasar F-15EX ialah negeri-negeri kaya raya di Teluk Persia dan Laut Merah yang tidak bisa menjadi operator F-35 sebab diveto oleh Israel. Akuisisi F-15EX adalah salah satu cita-cita Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang belum tercapai pada MEF 2020-2024. Dambaan tersebut akan diupayakan diwujudkan menjadi kenyataan di era pembangunan kekuatan pertahanan 2025-2029, terlepas siapapun yang akan menjadi orang nomor satu di Medan Merdeka Barat. Upaya mewujudkan azam pengadaan pesawat pancar gas tersebut akan lebih mudah sebab Prabowo Subianto dalam 3 bulan ke depan akan berpindah kantor dari Medan Merdeka Barat ke Medan Merdeka Utara sebagai orang nomor satu di negeri kelahiran God Bless. Tentu sangat mudah bagi beliau untuk mengatur alokasi anggaran mendatangkan F-15EX dari kampung Megadet. F-15X nampaknya akan menjadi pengganti pesawat tempur karya anak bangsa Rusia yang kini kepayahan dalam beroperasi. Sebagaimana diketahui, kini armada Sukhoi Su-27 dan Su-30 mengalami penurunan kesiapan operasional.
Menurut rencana, armada pesawat pancar gas yang mengadopsi dua Saturn AL-31 engines akan menjalani perbaikan di JSC 558 Aircraft Repair Plant, Belarus lewat perantaraan firma suatu negara di sekitar Teluk Persia. Walakin, apakah program tersebut akan terlaksana masih menjadi tanda tanya, sebab kegiatan itu menyerempet bahaya terkait Katsa. Apabila tetap bersikeras untuk menjalankan program perbaikan armada Sukhoi, tentu saja dibutuhkan pengorbanan dari Indonesia. Pertanyaannya, siapa yang akan bersedia mengorbankan diri untuk menerima sanksi Katsa dari Amerika Serikat? Apakah ada WNI yang bersedia mengorbankan diri menjadi tumbal Su-27 dan Su-30 agar pesawat pancar gas tersebut tetap beroperasi minimal hingga akhir dekade ini? Selain sanksi terhadap individu, boleh jadi sanksi Amerika Serikat akan meluas ke entitas non-individu, seperti entitas firma dan negara. Tentu saja urusan mengimpor jet tempur yang combat proven tersebut harus didukung oleh anggaran yang tersedia. TNI Angkatan Udara sudah mengajukan usulan pengadaan pesawat pancar gas yang mempunyai bypass rasio 0,76 sebanyak 24 airframes. Sekarang usulan demikian tengah dibahas di Kementerian Pertahanan bersama dengan pengajuan-pengajuan lain yang diajukan oleh TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Darat. F-15IX ialah salah satu kegiatan pemilihan yang diajukan oleh Kekuatan Udara Indonesia selain Airbus A400M, A330M RTT, dan AEW-NC. Apabila disetujui oleh kementerian yang pernah dipimpin oleh Jenderal Maraden Panggabean, usulan akuisisi F-15IX akan diajukan kepada kementerian yang pernah dipimpin oleh Sri Mulyani. Peluang bagi akuisisi jet tempur yang kini mulai memperkuat jajaran US Air National Guard untuk tercantum dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah DRP-LNJM 2025-2029 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sangat besar. Pertanyaan yang tersisa dari sisi Indonesia ialah kapan Kementerian Keuangan akan menerbitkan penetapan sumber pembiayaan atau PSB bagi kegiatan impor tersebut, apakah pada tahun fiskal 2025 ataukah pada tahun anggaran 2026. Lahirnya PSB untuk program F-15IX merupakan sebuah syarat agar Medan Merdeka Barat dapat menaikkan Letter of Offer and Acceptance atau LOA dengan US Office of Defense Cooperation. Dari sisi Washington, tidak ada isu berarti yang akan menghalangi Jakarta menjadi operator F-15IX. Namun terdapat peluang Indonesia gagal mengimpor pesawat pancar gas yang mengadopsi radar AN/APG-82V1 buatan Raytheon itu. Peluang demikian dapat tercipta apabila Indonesia bersikeras melakukan perdagangan pertahanan dengan Rusia. Sebagaimana diketahui, sanksi terhadap tanah air Masya NTBR dijatuhkan oleh UASAM terkait invasi Rusia ke Crimea pada Februari 2014 dan Februari 2022. Mengenai urusan perniagaan pertahanan dengan Rusia, rencana Indonesia mengakuisisi F-15IX boleh jadi akan gagal kalau Jakarta bersikeras melakukan aktivasi kontrak 11 Sukhoi Su-35. Sejak beberapa tahun lalu selalu ada upaya untuk mengaktifkan kontrak pesawat yang memasang dua Saturn AL-41F1S engine tersebut, walaupun pada akhirnya kandas. Jika Indonesia serius untuk membeli F-15IX, Jakarta harus melupakan Su-35 dan menganggapnya sebagai masa lalu saja. Sulit untuk berharap bahwa kekuatan udara Indonesia akan mengoperasikan Su-35 dan F-15IX secara simultan, sebab situasi geopolitik internasional tidak memungkinkan hal demikian.